Selamat berjumpa Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan membicarakan terkait kerangka asesmen tes kemampuan akademik jenjang SD dan MI yang sederajat. Kerangka asesmen tes kemampuan akademik ini dikeluarkan oleh Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor 047-H-AN-2025. Kerangka asesmen ini terdiri atas 4 bab. Yang pertama adalah latar belakang dan tujuan, mata uji dan jenis soal, muatan dan kompetensi yang diujikan, dan contoh soal. Terkait latar belakang dan tujuan, TKA dikembangkan karena tidak tersedianya laporan capaian akademik individu dari penilaian terstandar secara nasional, sehingga TKA menjadi sebuah tes terstandar dapat menjadi bagian dari solusi terhadap permasalahan seleksi akademik dengan menyediakan skor yang relatif lebih dapat dibandingkan lintas satuan pendidikan. TKA bukanlah evaluasi untuk menentukan kelulusan murid dari satuan pendidikan, tapi evaluasi penentuan kelulusan murid tetap menjadi kewenangan pendidik dan satuan pendidikan. Mata uji dan jenis soal. Mata uji TKA untuk jenjang SD ada 2, yaitu Bahasa Indonesia dan Matematik. Sedangkan jenis soal ada jenis soal tunggal, merupakan soal yang berdiri sendiri tidak terkait dengan soal lain, atau ada soal grup, yaitu sekumpulan soal yang mengacu pada sebuah stimulus yang sama. Sedangkan bentuk soal ada 3 macam di dalam TKA, yaitu pilihan ganda sederhana, pilihan ganda kompleks model multiple choice multiple answer, dan pilihan ganda kompleks kategori. Semua bentuk soal menyajikan beberapa pilihan jawaban atau respon untuk sebuah pokok soal. Penjelasan terkait perbedaan ketiga bentuk soal. Pada soal pilihan ganda sederhana hanya terdapat satu pilihan jawaban yang benar, sehingga peserta hanya memilih satu jawaban dari pilihan yang tersedia. Pada soal pilihan ganda kompleks, terdapat kemungkinan lebih dari satu pilihan jawaban benar. Peserta diminta memilih lebih dari satu pilihan yang dianggap benar. Sedangkan pada soal pilihan ganda kompleks kategori, terdapat beberapa pernyataan semuanya perlu direspon, misalnya dengan pilihan benar atau salah, sesuai atau tidak sesuai. Peserta diminta untuk memberi respon untuk masing-masing pernyataan tersebut. Selanjutnya kita akan bicarakan mengenai muatan dan kompetensi yang diujikan pada mata uji wajib. Pada pelajaran Bahasa Indonesia, TKA difokuskan pada salah satu keterampilan berbahasa, yakni membaca. Membaca dipilih sebagai fokus karena merupakan keterampilan yang menjadi fondasi untuk terus belajar dan bekerja pada era teknologi yang berubah dan berkembang sangat cepat. Muatan keterampilan bahasa Indonesia antara lain diujikan pada 2 jenis teks, yaitu teks informasi tunggal maupun jamak, serta teks fiksi. Teks informasi merupakan teks yang berisi fakta sederhana dari berbagai bidang atau topik serta berskala lokal dan nasional. Sedangkan teks fiksi merupakan cerita rekaan yang dapat berupa fantasi atau faktual, sejarah atau biografi, dengan latar belakang konkret, tokoh berkarakter datar, konflik tunggal dengan penyelesaian tertutup, alur maju, dan sudut pandang orang pertama. Berikutnya adalah karakteristik kosakata kalimat dan wacana. Kosakata yang digunakan adalah kata dasar, kata berimbuhan, kata konkret, dominan makna denotatif, makna konotatif dalam konteks terbatas. Sedangkan karakteristik kalimat, jumlah kata 3-7 per kalimat, dengan pola dasar SPOK, struktur bahasa tulis bercampur bahasa lisan terbatas. Karakteristik wacana, kohesi atau pengacuan, referensi, konjungsi antar paragraf, dengan ada penambahan atau penjelasan, dengan panjang teks antara 150-200 kata. Berikutnya adalah kompetensi yang diujikan. Aspek keterampilan membaca yang diukur, mengidentifikasi informasi tersurat dalam teks, menyusun ulang, mengelompokkan, membuat ikhtisar, dan menyajikan kembali informasi tersurat dalam teks, mengidentifikasi dan menyimpulkan informasi tersirat dalam teks, menilai gagasan, fakta, atau opini dalam teks, dan menanggapi isi teks, mengidentifikasi diri dengan tokoh atau kejadian, dan menanggapi bahasa penulis dalam teks.
Kompetensi berikutnya adalah pemahaman tekstual, yaitu kemampuan untuk memahami informasi yang dimukakan secara eksplisit, mengelompokkan, menyusun ulang, dan menyajikan kembali informasi secara eksplisit dari teks. Pemahaman inferensial, yaitu kemampuan untuk menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang tersirat di dalam teks. Dan kompetensi yang terakhir, terkait evaluasi dan apresiasi, yaitu kemampuan untuk membuat penilaian terhadap ide, menanggapi teks secara emosional dan estetis, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap perasaan, imajinasi, serta penggunaan bahasa oleh penulis. Bapak Ibu sekalian, terkait kompetensi-kompetensi yang diujikan tadi, maka ada di dalam tabel ini, di mana kompetensi menyangkut 3, ada pemahaman tekstual, pemahaman inferensial, evaluasi, dan apresiatif. Untuk pemahaman tekstual, mengidentifikasi penggunaan kosakata umum dan kosakata khusus dalam berbagai bidang, mengidentifikasi objek berdasarkan kosakata yang digunakan dalam teks fiksi dan non-fiksi, menyusun kembali informasi dari teks dalam bentuk ikhtisar atau bagan, serta mengidentifikasi informasi tersurat dalam teks. Sedangkan pemahaman inferensial menyangkut menyimpulkan ide pokok, gagasan pendukung, amanat, tokoh, peristiwa, dan atau nilai-nilai dalam teks, menyimpulkan perubahan sederhana pada objek karakter dan atau latar dalam teks fiksi atau non-fiksi, serta menjelaskan makna ungkapan yang digunakan di dalam teks. Pada kompetensi evaluasi dan apresiasi, menilai relevansi peristiwa dalam teks dengan kehidupan sehari-hari berdasarkan pengalaman atau pengetahuan pribadi, menilai kesesuaian antar unsur dan atau antar informasi dalam teks, serta menyimpulkan respon emosional terhadap unsur teks dalam fiksi. Mungkin demikian yang bisa disampaikan terkait kompetensi bahasa Indonesia. Kompetensi yang kedua yang diujikan adalah kompetensi matematika. Tes kemampuan akademik matematik mengukur kemampuan murid dalam memahami fakta, konsep, prinsip, dan prosedur matematik, serta kemampuan mereka dalam menyelesaikan pengetahuan matematik untuk menyelesaikan masalah. Pengetahuan matematik yang diukur melalui permasalahan dalam konteks matematika dan permasalahan dalam konteks keseharian yang dapat meliputi kejadian atau situasi di lingkup personal, keluarga, atau lingkungan, baik di sekitar lokal maupun global. Bapak Ibu sekalian, muatan matematika yang dikembangkan dalam tes kemampuan akademik merujuk pada elemen kurikulum atau materi matematika yang dipelajari murid pada kurikulum 2013 ataupun di kurikulum Merdeka. Elemennya meliputi bilangan, geometri dan pengukuran, serta data. Sedangkan kompetensi matematik yang diujikan dalam tes kemampuan akademik antara lain mengukur pengetahuan matematik, representasi matematik, penalaran, pemecahan masalah matematik, dan koneksi matematik. Kemampuan matematik diukur pada 3 level kognitif, yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Kemampuan matematik dalam setiap cakupan subelemen memungkinkan diukur dalam satu atau beberapa level kognitif, di mana setiap level kognitif mencakup beberapa proses berpikir. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan terkait kerangka tes kemampuan akademik pada jenjang SD dan MI yang sederajat. Adapun mengenai contoh soal dan secara detailnya akan kami lampirkan pada link di bawah video ini, di deskripsi video ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa pada kesempatan yang sama. Terima kasih.